Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Tri Susanti. Saya dari Universitas Pesantren Darul Ulum dengan program pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam dengan NIM 11288. Saya akan mempresentasikan sedikit dari tugas UAS saya, mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh dosen Bu Siti Asiyah MPD. Di sini saya berkedapatan mendapatkan tugas handout. Apa sih handout? Handout adalah suatu bahan ajar yang berisikan tentang ringkasan-ringkasan materi dari sumber-sumber yang relevan yang dibuat oleh guru untuk proses pembelajaran siswa. Di sini saya berkedapatan mendapatkan handout dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna adalah kata, dan contoh metamorfosis tidak sempurna adalah capung. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 standar kompetensi mendeskripsikan daur ulang berbagai jenis makhluk hidup. 1. Kompetensi dasar mendeskripsikan tentang daur ulang hidup makhluk hewan yang ada di sekitar. 2. Mengetahui dua macam metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Indikator mengembangkan siklus hidup capung dan kata, menyebutkan pengertian telur nimfa sampai capung dewasa. Yang ketiga, menyebutkan pengertian telur berudu sampai menjadi kata dewasa. 4. Memahami dan menjelaskan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang keempat, materi pokok daur ulang hidup capung dan kata. Pengalaman belajar, siswa mengamati daur hidup capung dan kata. 2. Siswa mendiskusikan daur hidup capung dan kata. Langsung saja, pengertian metamorfosis. Metamorfosis merupakan suatu evolusi yang dialami oleh makhluk hidup, khususnya pada binatang. Ada beberapa fase yang dilalui makhluk hidup dalam lingkup metamorfosis. Masing-masing makhluk hidup juga mempunyai fase yang berbeda-beda. Metamorfosis kata. Sebelum menjadi kata dewasa, kata menjadi telur berudu berkaki 2, berudu berkaki 4, kata muda, dan kata dewasa. Di sini ada gambar dari telur kata, dan di sini ada penjelasannya. Fase telur kata, yaitu pembuahan pada kata. Berbeda dengan pembuahan pada hewan-hewan lainnya. Hewan-hewan lainnya, proses pembuahannya berada di dalam tubuh betina. Sedangkan pembuahan telur pada kata terjadi di luar tubuh betina. Kata betina akan mengeluarkan banyak telurnya di air ketika musim pembuahan. Selanjutnya, telur-telur akan dibuahi oleh kata jantan. Yang selesai fase telur menjadi fase kecebong. Kecebong disebut juga dengan berudu. Pada awal berudu belum bisa mencari makanan sendiri, sehingga akan berada di sekitar telur untuk mendapatkan sisa-sisa makanan yang berada pada cangkangnya. Pada fase awal ini, kecebong juga mulai membentuk organ insan untuk mendapat bertahan hidup di air. Bentuk kecebong akan sempurna setelah 1 minggu. Bentuknya bulat, berekor, dan insan yang mulai terbentuk masih berada di luar tubuh, belum terbungkus. Sekitar 4 minggu baru mulai. Yang ketiga, fase kata muda. Fase selanjutnya, fase kata muda. Fase ini dimulai pada minggu ke-12. Kata muda sudah mengalami perubahan bentuk morfologis dan fisiologis yang sangat berbeda, seperti ekor kata memendek, insang hilang, paru-paru mulai berfungsi, dan mulut kata mulai melebar. Yang keempat, fase kata dewasa. Fase ini merupakan fase metamorfosis kata yang paling terakhir. Pada fase ini, insan kata benar-benar sudah hilang dari sistem pernafasan. Kata menggunakan paru-paru. Kata tidak memiliki ekor.
memiliki kaki yang kuat untuk melompat dan berenang. Terdapat selaput yang berfungsi untuk memudahkan katak ketika berenang di air. Dan bentuk katak juga sudah tidak menyerupai berudu. Habitat hidupnya sudah berada di daratan. Katak dewasa hanya ingin berada di daratan maupun air. Selanjutnya, metamorfosis capung. Sebelum menjadi capung bertahap menjadi telur. Di sini ada gambar telur capung dan di sini adalah gambar penjelasan dari telur capung. Yang kedua, tahapan nimfa capung. Di sini juga ada gambar nimfa dan di sini juga ada penjelasannya. Dan yang terakhir, menjadi capung dewasa. Di sini sudah ada gambar dari capung dewasa dan juga ada penjelasannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fi'il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.